Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya kita dapat bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga sholawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, Wassalamualaikum. sahabatnya yang beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Alhamdulillah selamat malam dan juga selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah sudah ada Ibu Ratna, ada Pak Hari, ada Pak Eman sudah bergabung. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan untuk kita semua ya. Gimana nih untuk nyatanya Ibu, Bapak udah selesai atau masih belum? Hmm. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah Nah, sudah ya. Baik, setuju. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah Musim untuk sate ini. pertemuan. Gimana Ibu? Iya, musim sate. Iya, musim sate ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk kita sudah mencapai di pertemuan Idul Adha di hari ketiga ya, di hari Tasyrik. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semua, pertemuan kali ini pertemuan ketiga untuk di modul D. Insya Allah kita akan memurojaah pembelajaran-pembelajaran pada pekan lalu ya, dan kita akan bahas kembali dan sedikit-sedikit akan menambah lagi untuk ilmunya di modul D. Insya Allah kita tamatkan nanti sampai di pertemuan keempat di pekan depan ya. Mudah-mudahan materi yang kita dapat, yang kita bahas, kita dapat terima dengan baik dan juga bermanfaat bagi kita semua. Dan alhamdulillah di sini sudah ada Ustadz Kurniawan ya yang sudah bergabung pada malam hari ini sebagai pemateri ya di sela-sela kita. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deh. Alhamdulillah, gimana Ustadz kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya gimana sih sendiri? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz, sama-sama sehat. Mudah-mudahan semuanya di sini selalu diberikan kesehatan baik itu Ustadz dan juga Bapak Ibu semua di sini ya. Alhamdulillah. Dan insya Allah sebelum kita alihkan kepada Ustadz, insya Allah untuk peserta yang lainnya pun juga akan segera menyusul bergabung. Ada juga beberapa yang kurang sehat ya, kurang fit. Ada Ibu Sri kurang fit, tadi dapat informasi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan kembali agar bisa bergabung kembali belajar bersama kami di sini ya. Oke, baik Ibu-Ibu semua, Allah. Bapak Ibu semua. Gimana? Gimana Pak Eman? Alhamdulillah sehat. Apanya nih? Alhamdulillah sehat ya Pak Eman ya. Alhamdulillah. Oke nih Ah, Bapak Ibu sehat, sehat. semua. Kita akan mulai untuk pembelajarannya. Untuk modulnya masih ada, Bapak Ibu semua, masih ada ya? Masih, Masih. masih. Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti ditampilkan oleh Ustadz di layar laptop atau di layar Iya. handphone. Ya di layar aja. Ya, baik Ibu. Oke, kalau begitu mangga dipersiapkan untuk segala tulisnya atau minumnya juga. Barangkali siapa tahu haus ya, Bapak Ibu bisa sedikit meminum ya supaya tidak serak ya. Oke, kalau gitu agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Baik ibu dan bapak ya yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini di hari Rabu, hari ketiga tasyrik ya, hari terakhir dalam rangka ibadah Idul Kurban atau Idul Adha. Mudah-mudahan semua amal yang sudah kita laksanakan, sudah kita kerjakan selama Idul Adha ataupun dari mulai awal Dzulhijjah ya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan kelancaran dari berbagai aktivitasnya. Ya. Baik, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa ya, kita ketemu lagi di hari Rabu ya. Harinya kita ngaji pada malam hari ya, di mana orang lain mungkin beristirahat dari sibuk ada kesehariannya, aktivitasnya, baik itu yang kerja, yang ibu rumah tangga, ataupun yang kuliah sekolah mungkin ya. Tapi dengan luar biasa ibu dan bapak masih bisa menyempatkan di sela-sela kesibukannya untuk menimba ilmu, terlebih lagi ilmu Al-Quran, ilmu tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam memahaminya dan juga Allah berikan kelancaran dalam kegiatan belajarnya. Ya. Baik, pada malam hari ini Ibu Bapak ya, di sini sudah ada 3 orang ya. Oh, 3 orang ya. Dari mulai saya sapa dulu Ibu Lulu. Halo Ibu. Assalamualaikum Gimana Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gimana kabarnya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu luar biasa ya, on time selalu Bu ya. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Bu ya. Amin. Ya, baik, selanjutnya saya juga sapa kembali Bapak Eman. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya. Amin. Ya, selanjutnya di sini ada juga Bapak Hari. Halo Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Semoga Ustaz juga. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan juga kekuatan dan tentunya keimanan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi saudara-saudara kita yang masih ada di tempat tidur, yang sedang sakit, yang sedang gak enak badan, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, diangkat penyakitnya. Amin. Dan mudah-mudahan selama sakitnya itu sebagai penggugur dosa. Amin ya Allah ya Allah. Baik, saya izin sharing terkait materi pada malam hari ini Pak ya. Kita seperti biasa masih di modul D Tasin 1 ya. Insyaallah. Ya, di sini kita sudah setengah buku lah istilahnya, setengah materi kita sudah bahas ya. Alhamdulillah, dari mulai di sini kita bahas sebelumnya itu tentang, nah ini ya, idgham syamsiyah dan izhar qamariyah ya Bapak ya. Kita akan murojaah terlebih dahulu untuk menghangatkan lidah kita, menghangatkan otak kita supaya nanti ketika menerima ilmu baru kita sudah fresh ya, bisa menerima dengan baik ya. Kalaupun ada pertanyaan silahkan tanyakan saja, tidak perlu dipendam-pendam ya. Baik Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas 2 materi ya, idgham syamsiyah dan izhar qamariyah. Nah, karena kita murojaah Pak ya. Nah, saya ingin tanya nih, selama kita ngaji nih Bapak ya, apa yang Bapak pahami ataupun Ibu terkait idgham syamsiyah dan izhar qamariyah ya. Saya mulai dari Ibu dulu yang on time Bu ya.
Coba Ibu coba yang Ibu pahami terhadap idgham syamsiah, Bu. Idgham samsiah itu alif lam Hmm? tidak alif lam atau lamnya tidak dibaca tetapi masuk ke huruf berikutnya dengan ya memasukkan ke huruf berikutnya. Iya, betul, Bu ya. Itu idgham, Bu ya, idgham syamsiah. Jadi idgham itu seperti yang sudah kita ketahui, meleburkan atau memasukkan huruf A ke huruf B sehingga huruf A tidak dibaca. Ke dalam kasusnya di sini adalah alif lam, Bu ya. Jadi dalam kasusnya di sini alif lam, ya, di mana alif lam ini ketika bertemu dengan huruf syamsiah, ada berapa Bu huruf syamsiah, Bu? Ada Berapa? 14. Ya, ada 14 ya. Contoh seperti ketemu huruf shin ya. Huruf sin contohnya ya di sini. Nah, ketika huruf sin, ya saya hapus dulu nih. Nah, ya ini alif lam. Nah, ketika bertemu dengan huruf shin, di mana huruf shin ini huruf idgham syamsiah, maka huruf lam ini tidak dibaca ya, atau tidak ada tanda sukunnya. Atau kita ambil kata asyamsu. Nah, kita ambil kata asamsu. Nah, ini ya. Asyamsu. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak ya, di sini ada alif lam. Ini saya hapus sedikit lah ya. Ini garis pemisah maksud saya ya. Ini garis pemisah. Warna hitam aja. Nah, di sini ketika ya Bapak ya, huruf lam ya, huruf lam di sini bertemu dengan huruf shin, maka huruf lamnya tidak dibaca ya. Dan juga tidak ditandai adanya tanda sukun di sini di huruf lamnya ya. Tapi yang dibaca adalah huruf yang bertanda tasdid ya. Yang bertanda tasdid ya, maka dibaca ash ya. Asyamsu. Ini dibaca asyamsu. Begitu. Jadi kalau idgham syamsiah dia huruf lamnya tidak dibaca ketika bertemu huruf syamsun atau huruf syamsiah. Yang dibaca adalah huruf shinnya. Berbeda dengan komariah ya Bapak ya. Nah, kalau komariah, coba ada yang bisa jelaskan nggak? Saya ingin Bapak Hari, Pak. Coba apa bedanya dengan idhar komariah, Pak? Bedanya dibaca langsung, Ustaz. Jelas. Apanya yang dibaca jelas, Pak? Bahwa dalamnya itu, Ustaz. Dalamnya apa, Pak? Huruf apa yang dibaca jelas, Pak? Huruf Komariah. Huruf komariah atau huruf lamnya? Maksudnya huruf lamnya ketemu Komariah itu, Ustaz. Nah, iya. Jadi yang disebut izhar di sini adalah huruf lamnya, Pak ya. Jadi yang disebut dengan idgham ya. Jadi yang disebut dengan idgham dan izhar ini menerangkan dua-duanya huruf lam ya. Ketika huruf lam bertemu dengan ketika huruf lam ya bertemu dengan huruf syamsiah ya, huruf ini, maka lamnya dibaca idgham, disebutnya idgham syamsiah. Tapi ketika lamnya ini, huruf lamnya ini bertemu ya dengan huruf komariah, maka lamnya dibaca izhar. Jadi yang dimaksud izhar idgham di sini adalah huruf lamnya. Contoh kita ambil al-qomaru ya di sini. Nah, kita bedakan ini huruf alif lam ya, sukun bertemu huruf qaf contohnya ya. Nah, huruf qaf. Huruf qaf ini kan bagian dari huruf komariah. Contoh kita tulis al-qomaru. Apa artinya al-qomaru, Pak? Bulan. Iya, bulan, betul Bu ya. Al-qomaru. Nah, ya. Nah, di sini jelas ya. Kita membaca huruf lamnya. Al, ini kita kasih harokat ya. Ini lupa tidak dikasih harokat.
ya. Jadi ini kita kasih tanda sukun dan dibaca ya. Al-qamaru beda dengan asyamsu ya. Kalau asyamsu itu jelas lamnya tidak kita baca. Karena idgham. Idgham itu memasukkan huruf A ke huruf B. Memasukkan suara huruf lam ke huruf shin, otomatis huruf lamnya nggak dibaca. Yang dibaca adalah huruf shinnya. Tapi kalau izhar, ya itu disebutnya izhar ya. Jelas. Juga izhar karena artinya jelas. Apa yang diperjelas suaranya? Lamnya. Jadi lamnya otomatis itu jelas al-qamaru gitu ya. Nah itu singkatnya Ibu Bapak ya yang sudah kita bahas. Jadi perbedaan antara idgham qamariyah dengan izhar syamsiyah terletak dari pengucapan huruf lamnya. Apakah huruf lamnya dibaca atau tidak? Kalau dibaca berarti dia bertemu dengan huruf qamariyah dan ada tandanya itu tanda sukun. Tapi ketika lamnya tidak dibaca dan polos, tidak ada tanda apapun, ya, maka dia bertemu dengan huruf syamsiyah. Di Iya. mana huruf syamsiyah pasti bertasdid. Nah, coba Bapak dan Ibu perhatikan di contoh yang di sini ya. Nah, ini alhaakumut takasur. Nah, di sini alha. Nah, alha ya. Ini lamnya dibaca. H-nya adalah huruf qamariyah. Kita cek apakah benar H itu huruf qamariyah? Nah, kita cek Bapak ya. Nah, H di sini ada. Nah, ada ini huruf H, Ibu Bapak ya. Nih huruf H, al-H. Nah, berarti benar. Lamnya harus dibaca jelas al-H. Nah, di sini ya. Terus, ternyata di sini juga ketemu ada samsiahnya. Ini qamariyahnya, ini samsiahnya. Kenapa saya disebut langsung samsiah? Karena di sini tidak ada tanda sukun ya. Tidak ada tanda sukun, sedangkan di sini ada tanda sukun. Ya, lamnya. Nah, kenapa tidak ada tanda sukun? Karena kemungkinan besar ini bertemu dengan huruf syamsiah. Apa di sini hurufnya? Huruf ta. Ibu Bapak ya, yang ditandai dengan adanya tanda tasdid. Kita cek ya Ibu Bapak ya. Kita cek apakah benar huruf ta adalah huruf syamsiah? Ini izhar. Nah, syamsiah huruf ta. Nah, ada Ibu Bapak ya di sini. Nih huruf ta. Berarti benar dia huruf syamsiah ya. Jadi singkatnya atau mudahnya kita memahami perbedaan antara idgham syamsiyah dengan izhar qamariyah terletak dari pertama penulisan huruf lamnya. Apakah lamnya ada tanda sukun atau tidak? Kalau ada tanda sukun berarti izhar qamariyah. Kalau tidak ada tanda sukun berarti idgham syamsiyah. Terus kedua dari sisi pengucapannya. Dari sisi tulisan, sekarang dari sisi pengucapannya. Kalau dari sisi tulisan maka ada tanda sukunnya ya. Lalu juga kalau lam idgham syamsiyah tidak ada tanda sukun. Lalu kedua, dari sisi pengucapan, lam yang bertanda sukun itu dibaca jelas alhaakumu ya, alha dibaca jelas. Tapi kalau lam yang tidak ada tanda apapun, maka dia tidak dibaca karena yang dibaca adalah huruf ta, berarti dia idgham syamsiyah. At-takatsur. Kayak gitu, Ibu Bapak ya. Jelas Ibu Bapak sampai sini murojaahnya ya? Jelas. Jelas ya. Ada yang masih bingung? Silakan boleh ditanyakan. Saya hapus dulu ya. Nah, dan kemarin juga kita membahas tentang pengecualian ya Ibu Bapak ya. Ini sambil nunggu peserta yang lain. Nah, kemarin juga kita membahas pengecualian ya. Pengecualian terkait yang bukan termasuk idgham syamsiyah dan juga izhar qamariyah. Nah, di sini kenapa masuk ke pengecualian? Karena dia tidak konsisten. Ya, tidak konsisten. Kenapa disebut tidak konsisten? Coba kita lihat ya di sini ya. Coba ya. Ya, ini bukan kesalahan Ibu Bapak ya. Ini bukan kesalahan, tapi emang Qur'annya seperti ini ya.
Ini kalamullah emang suka keluar di luar nalar ya. Jadi luar nalar ini di luar kaidah buatan manusia. Karena buatan Allah ini luar biasa ya. Nah, di sini kalau dari pemahaman kita tadi ya, setiap lam bertanda sukun berarti dia kemungkinan izhar. Kemungkinan ya. Kemungkinan izhar di sini. Jadi kemungkinan dia izhar ya Bapak ya. Nah, gitu. Tapi kalau kita lihat dari hurufnya di sini, ternyata dia huruf ta. Di mana huruf ta ini adalah bagian dari huruf syamsiah. Harusnya kalau dia bertemu dengan huruf syamsiah, ini tidak ada tanda sukun. Ya, jadi at-taqa. Tapi kenapa Allah memberikan pengucapan yaumal taqo? Jadi bacanya yaumal taqo, tidak yaumat taqo. Ya. Nah, ini terletak dari penyusunan kalimat tersebut. Kalau kita lihat dari sisi arti, ada dari sisi arti, Bapak ya. Nah, di sini al-taqo itu adalah artinya pertemuan. Ya, di mana pertemuan ini adalah bentuk dari fiil atau kata kerja ya. Dan kata kerja di sini ya, ini termasuk dari bagian yang saya sebut fiil. Nah, ketika lam sukun masuk ke fiil, maka itu tidak ada pembahasan yang namanya idgham syamsiah dan izhar qamariyah. Tidak ada ya. Karena idgham syamsiah dan izhar qamariyah itu hanya masuk ke dalam isim atau kata benda. Seperti yang sudah dibahas di awal pembahasan ya. Saya scroll lagi ya supaya memudahkan. Nih, di mana ya? Nah, di sini ya Bapak ya. Bapak perhatikan ya, lam ta'rif adalah lam yang masuk, maksudnya lam idgham atau izhar nih ya. Lam yang masuk pada kalimat isim. Nah, disebutkan kalimat isim. Nah, isim itu artinya kata benda ya. Jadi kata benda. Saya tulis pakai ini aja. Jadi artinya isim ini kata benda atau nama ya. Atau nama benda. Nama kata benda ya. Itu isim ya. Nah, jadi lam idhar dan idgham ya itu masuk ke kata benda dan nama atau disebutnya isim. Di sini tidak disebutkan masuk ke fiil. Maka pembahasan yang tadi ya itu masuknya ke fiil gitu ya. Kita cek lagi ya Bapak ya. Maaf nih agak digeser-geser sama saya. Nah, ini masuknya ke fiil ya. Jadi ini masuknya fiil. Jadi tidak ada pembahasan tentang idgham syamsiah atau izhar qamariyah. Begitupun yang ada di surah Al-Qiyamah ayat 29. Wal taffati. Nah, di sini juga ini mirip ya. Mirip sekali dengan yang tadi ya. Ini mirip sekali dengan yang tadi. Kenapa? Karena lamnya sukun bertemu ta. Ya, lamnya ini tanda qamariyah tapi taknya huruf syamsiah. Ini bertolak belakang yang kita pahami ya. Berarti kalau ibu atau bapak ketika tilawah menemukan hal yang seperti ini, kemungkinan besar ini adalah kata kerja, bukan kata benda. Gitu, ya. Kalau dia kata benda, itu artinya memang suatu kata. Contoh, seperti ini al-furqan, nih, al-furqan, ya. Itu artinya pembeda, ya, pembeda. Atau untuk membedakan hitam yang putih ya, atau seperti al-jam'an ya ini kelompok atau jamaah ya gitu. Ini tandanya tanda sukunnya bertemu dengan qamariyah huruf jim gitu. Jadi bisa dibantu nanti ibu bapak ketika tilawah supaya tidak salah baca ketika menemukan kasus yang mirip dengan seperti ini. Ini hanya bagian kecil ya di dalam Al-Quran. Mungkin ada beberapa lagi yang kami belum temukan ya. Nanti insya Allah kedepannya kita perbanyak contohnya terkait seperti ini ya.
Baik, Ibu apa? Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada lam sukun bertemu huruf syamsiah, ya, maka dia kemungkinan besar adalah lam fi'il, bukan lam isim. Karena kalau lam isim dia baru masuk ke idhar komariah dan idgham syamsiyah. Baik, sampai sini bisa dipahami Ibu apa untuk murojaahnya ya yang minggu kemarin nih. Ini masih murojaah. Ada yang tanyakan nggak? Bapak cara kebalik ada nggak, Ustaz? Apa? Kebalik itu kan dari yang satu Komaria, satu Tamsia. Balik yang anunya Tamsia gimana? Oh, Yang burungnya. kalau kebalik gitu ya. Iya, Kalau tapi kebalik. ada sukunnya juga dalam sukunnya. Jadi bagaimana Ada kalau nggak kebalik kan kira-kira? kalau ini mah lamnya komaria tapi taknya samsiah apa ya gitu ya. Gimana kalau Iya, kebalik? iya, Lamnya samsiah, taknya huruf di depannya komaria. iya. Ada nggak kira-kira? Sampai saat ini kami belum menemukan, Pak. Oh, Kebanyakan kasusnya ini. Jadi kebanyakan kasusnya lamnya bertanda sukun. hmm. Ya, lamnya bertanda sukun, bertemunya ada yang bertemu komaria, ada yang samsiah. Ini yang susah itu kalau bertemu dengan hurufnya komaria. Lamnya bertanda sukun, tapi dia fiil. Ada yang seperti itu, Pak. Nah, Ah, gitu. Cuman ini nanti kita ketemunya itu di bahasa Arab atau penerjemahan suatu kata supaya kita tidak salah memahami suatu ayat. oke, oke. Gitu, Pak ya. Jadi untuk yang kebalik yang Bapak maksud seperti tadi, ya gimana kalau lamnya samsia dan huruf di depannya komaria kami Oke. belum nemu ya. Nanti kalau nemu kita bahas Oke. sama-sama, Pak ya. Iya, ada lagi Bapak? Baik, cukup mungkin ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan baru Ibu Bapak ya. Karena ini modul D ini kan dua judul besar. Ya, pertama pembahasan tentang huruf lam ta'rif, lam samsiah atau lam komariah. Dan yang kedua adalah huruf fawatihus suwar dan huruf muqatta'ah. Baik, sebelum saya membahas terlebih jauh terkait terkait pembahasan yang akan kita bahas sekarang, saya pengen nanya nih ke Ibu ataupun Bapak, pernah nggak mendengar dua kalimat ini, fawatihus suwar atau muqatta'ah? Pernah, Ustaz? Pernah, ya. Pernah. Berarti sudah ada Belum. gambaran ya. Bapak Belum. Emang Belum. belum. Kalau Ibu Lulu udah belum? Coba dinyalain dulu mikrofonnya Ibu. Lupa ya Bu ya. Nah, seperti alif lam mim. Wah, Ibu seperti sudah ada gambaran dan sudah pernah ya. Alhamdulillah ya. Berarti kalau sudah ada gambaran, mudah-mudahan kita dapat ilmu baru dan kalau tidak berarti kita murojaah memperkuat ya terkait pengetahuan kita. Tapi kalau yang belum tahu, mudah-mudahan ini jadi sarana ilmu yang dapat kita pahami dan juga dapat kita amalkan ya. Baik, kita bahas tentang huruf fawatihus suwar atau huruf muqatta'ah ya. Nah, kita dari sisi bahasa terlebih dahulu ya. Kenapa ada dua penamaan yang berbeda? Ya. Pertama disebut dengan huruf fawatihus suwar ya. Nah, kata fawatihus suwar itu terdiri dari dua kata ya. Pertama adalah kata fawatih dan kedua kata aswar. Nah, ya. Nah, fawatih merupakan bentuk jamak dari kata Fatihah. Fatihah ya. Ini mirip dengan surah pertama ya, surah Al-Fatihah. Nah ini bentuk jamak dari kata Fatihah ya. Atau mungkin mufradnya itu dari kata Fataha ya. Dari kata Fataha. Kunci Ya. buka. Iya betul, Bu. Ya.
Maaf. Gitu ya. Fataha. Ya. Jadi artinya pembuka atau buka. Sedangkan fawati adalah bentuk jamak dari kata ini ya. Fatihah. Ya, artinya pembuka. Nah, sedangkan suar ya, ini suar Ibu Bapak ya. Ini adalah bentuk jamak dari kata suratun. Ya, yang artinya adalah surat. Nah, ini pembuka, ini surat. Dan juga mempunyai makna surat-surat. Jadi kata suar ini surat-surat artinya, ya. Dengan demikian, secara makna harfiah, secara bahasa, yang dimaksud dengan fawatihus suar adalah pembuka surat-surat. Nah, jadi huruf pembuka surat-surat. Di mana yang disebut dengan pembuka berarti di awal atau di akhir, Bu? Pak. Di permulaan. Betul, ya di awal. Nggak mungkin jadi di akhir ataupun di tengah. Yang namanya pembuka pasti di awal. Makanya Al-Fatihah itu artinya pembuka karena ditempatkan awal surat. Gitu ya, maaf. Di awal penyusunan surat. Meskipun secara turun, ya itu bukan surat pertama. Karena yang pertama turun surat apa, Bu? Bapak, coba. Surat apa yang pertama turun ke Nabi? Ikro. Surat apa tuh Ikro? Alaq. Iya, Al-alaq. betul. Ya saling melengkapi ya. Surah Al-Alaq ya, surah pertama. Tapi secara penyusunan adalah surat pertama itu adalah Al-Fatihah. Nanti ini ada pembahasannya tentang pembahasan Al-Quran ya. Pembahasan tentang Quran, penjelasan tentang Quran ya. Nah, kembali lagi ke topik ya. Jadi disebut dengan fawatihus suar, huruf-huruf pembuka surat-surat. Jadi huruf pembuka surat-surat. Yang dimana yang namanya pembuka berarti dia ada di awal bacaan atau awal ayat. Ya. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan huruf fawatihus suar. Fawatihus suar. Yang kedua, Ibu Bapak ya. Nah, ini yang kedua. Disebut juga huruf muqatta'ah. Muqatta'ah ya. Apa yang disebut dengan muqatta'ah? Nah, di sini disebutkan al-muqatta'atu mempunyai makna terputus-putus. Ini berasal dari kata qata'a. Qata'a ya. Qata'a artinya adalah terpisah atau terputus ya, atau putus ya. Nah, jadi artinya putus. Sehingga kalau ditambah mim dan huruf-huruf yang lainnya menjadi kata al-muqatta'ah berarti artinya terputus-putus. Jadi huruf-huruf yang berada di awal surat ya, itu suaranya terputus-putus. Suaranya terputus-putus ya. Apa maksudnya terputus-putus? Jadi huruf muqatta'ah ini tidak diberi syakal, tidak diberi dobat atau tidak diberi harokat. Coba Ibu perhatikan alif lam mim. Contohnya tadi udah sebutkan semua Ibu dulu ya. Contohnya alif lam mim. Ada harokatnya nggak, Bu, Pak? Tidak ada. Iya betul, tidak ada ya. Mim. Tidak ada harokatnya. Yang ada apanya yang ada? Paling ada tanda apa selain? Huruf apa? Tanda panjang. Tanda mad. Ya, kalau di Mushaf Indonesia ada. Tapi kalau di Madinah nggak ada. Adanya tanda alis biasanya di beberapa huruf gitu. Tidak semuanya di beberapa huruf. Ada juga yang polos. Ya. Kayak gitu. Baik. Kita hapus dulu supaya bersih ya. Nah, begitu ya. Jadi secara bahasa yang disebut dengan
Fawatihus suwar adalah huruf pembuka surat-surat. Berarti banyak ya, tapi tidak semuanya. Dari 114 surat, hanya surat-surat tertentu saja. Ya, makanya ini nanti masuknya ke ayat goribah, ayat asing. Ya, kenapa disebut ayat asing? Karena jarang ditemui, jarang orang membacanya. Gitu. Makanya disebutnya asing. Dan juga disebut huruf muqatta'ah karena membacanya tidak tanpa harokat terputus-putus. Alif, lam, mim, ya, tidak alima, alama, aluma, tidak, ya, seperti itu. Baik, kita lanjut Ibu Bapak ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas hurufnya Ibu Bapak ya. Nah, huruf muqatta'ah ini ya atau fawatihus suwar ini terdiri dari 14 huruf ya. Jadi, secara keseluruhan ini terdiri dari 14 huruf. Ibu catat ya, boleh dicatat. Ada 14 huruf. Ya. Jadi ada 14 huruf ya. Nah, 14 huruf ini dibagi dua. Nah, bagi dua. Yang pertama, nih, ini yang pertama Ibu Bapak ya. Jadi saya hapus dulu ini. Ini yang pertama. Nah, yang pertama disebut mad tabi'i harfi. Ya. Jadi dari 14 huruf ini dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut mad tabi'i harfi. Apa itu mad tabi'i harfi? Ialah huruf mad atau alif yang terdapat pada huruf hijaiyah yang berada pada pembuka awal surat, ya, yang dikumpulkan dalam kalimat hayyun tohirin, tohuro ini ya. Ayo tohirin. Ya, ya ini kalimatnya hayyun tohuro. Yang saya tahu hayyun tohirin ya. Gak apa-apa lah. Ya, mungkin kalimat di kitabnya kayak gitu ya. Nah, ini terdiri dari berapa huruf, Bu? Ini jumlahnya? 11. Yang itu Yang atas Berapa? 5. 5. Ini cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini cuma 5 huruf. Huruf H, huruf Ya, huruf To, huruf H besar, dan huruf Ro. Ditambah dengan huruf alif ini ya. Satu lagi lupa, ini ada huruf alif ya. Hayyun tohirin ya. Cuman huruf alif ini spesial. Nah, huruf alif ini spesial. Kenapa saya sebut spesial? Karena dia tidak dibaca dengan mad. Ya. Nah, di sini disebutkan di dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia, kelima huruf ini ditandai dengan fathah berdiri. Jadi 5 huruf yang tadi itu ada tandanya. Apa tandanya? Yaitu fathah berdiri. Ya, fathah berdiri. Ini namanya mad tabi'i harfi. Jadi disebut dengan harfi di sini adalah harfi ke huruf muqatta'ah. Ya. Disebut mad tabi'i karena ada tandanya. Sedangkan di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah, kelima huruf ini tidak ditandai fathah berdiri, ya. Nah, jadi kalau dalam mushaf Al-Qur'an Madinah, kelima huruf ini tidak ditandai, ya, tidak ditandai fathah berdiri. Polos, ibu bapaknya, polos. Tapi tolong dibaca pendek, jangan dibaca pendek. Harus tetap dibaca panjang 2 harokatnya. Cuman tidak diberi kode khusus gitu ya. Coba kita cek ya. Saya akan tampilkan Al-Qur'an perbandingan antara Madinah dengan Indonesia. Kita cek yang Indonesia dulu. Aduh, miring gini. Ya. Baik.
saya balikin dulu ya. Bentar, Bapak ya. Nah, supaya kelihatannya lebih gede. Nah, kita cek surat nih ya. Nah, ini. Nah, lihat Ibu Bapak ya. Di sini yang Toha ya. Ini yang Toha, Ibu Bapak bisa cek. Di sini yang Toha. Nah, lihat Ibu Bapak ya, di sini ada fathah berdiri ya. Nah, ada fathah berdiri. Ini mushaf Indonesia. Nah, fathah berdiri. Toha. Ya, berarti itu huruf muqatta'ah atau huruf fawatihus suwar. Toha, toha, gitu ya. Jelas. Ada tandanya, Ibu bisa cek sendiri di mushafnya masing-masing kalau belum percaya ya. Nah, gitu. Sekarang saya tampilkan mushaf Al-Qur'an. Nah, ini Indonesia ya. Ada di aplikasi saya di sini ada Indonesia, ada juga Madinah. Nah, saya tampilkan yang Madinah. Ya. Nah, yang Madinah. Ini juga saya akan perbesar. Nah, kita ambil surat yang sama ya. Yaitu surat Toha. Toha. Nah, Ibu lihat ya, sahabat Bapak, di sini Toha tanpa tanda polos. Nah, ya, polos. Tapi jangan dibaca pendek, tetap harus dibaca panjang 2 harokat. Toha, gitu. Jadi itulah perbedaan penulisan pada mushaf Indonesia ataupun mushaf Madinah. Bisa Ibu sesuaikan ya. Karena ada sedikit perbedaan antara Madinah sama Indonesia. Kalau Indonesia berarti ada tanda fathah berdiri, kalau Madinah polos, dua-duanya sama dibaca panjang 2 harokat ya. Nah, kita ke pembahasan ya. Nah, ini hapus dulu saya. Ya, baik Ibu Bapak, Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cara bacanya di Toha. Ya, kita baca sama-sama. Silakan nyalakan semuanya mikrofonnya. Alhamdulillah udah nyala ya. Toha. Silakan bareng. 1, 2, 3. Toha. Ya, saya perbesar supaya lebih jelas ya. Yasin. Silakan. Yasin. Yes. Maaf. Selanjutnya astagfirullah. Tosin. Tosin. Ya. Lanjut ke sebelah kanan. Alif lam ra. Silakan. Alif. Ya. Tosim mim. Silakan. Mim. Ya. Alif lam mim ra. Silakan. Alif lam mim ra. Selanjutnya kaf ha ya ain sad. Silakan. Kaya
ya ya Dot. Iya, alhamdulillah ya. Baik, nah itu contoh untuk pengucapan huruf mad tabi'i harfi ya. Jadi ada 5 huruf secara pokok ya. Ditambah alif jadi 6, cuman yang 5 tetap hayyun tohuro, di mana dia panjangnya 2 harokat. Di mushaf Madinah ditandai dengan tanda fathah berdiri. Kalau mushaf Indonesia fathah berdiri, mushaf Madinah tanpa fathah berdiri atau polos ya. Baik, sampai sini bisa dipahami Bapak? Insya Allah. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan dulu nggak? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada ya, kita lanjut aja dulu, Pak ya, Bapak ya. Ya. Nah, selanjutnya sekarang ke kelompok yang kedua ya. Kalau tadi kan 14 huruf ya. Ini 14 huruf dikurangi 6 sama alif ya. Tadi ini tuh sama alif ya. Ada alifnya 1. Jadi 14 kurang 6 berapa, Bu? 8. Iya, 8. Nah, berarti sisanya 8 ya. Nah, yang masuk 8 sini maka masuk ke mad lazim harfi mukhaffaf ya. Jadi mad lazim harfi mukhaffaf. Saya jelaskan dulu dari segi nama, penamaannya sekilas supaya tidak bertanya-tanya kenapa disebut mad lazim mukhaffaf harfi, panjang banget namanya ya. Nah, kalau ibu dan bapak ya pernah membahas di modul C. Nah, saya ingat kembali, pernah membahas di modul C tentang mad lazim. Nah, berapa harokat nih, Bapak? 2. Mad lazim. Berapa? Ah, ini lupa lagi nih. 4. Berapa? 4 kali 4. Bukan. Coba berapa nih? Ini modul C, yang kemarin modul C. Coba Ibu ingat, Ibu? 3, 4 harokat. 3. Berapa, Bu? 3 atau 4 harokat. Bukan. Taiman, ingat? Bukannya 2 ya? Bukan 2. Kalau 2 makan mad tabi'i. Ah iya. Mati 6 Ustaz. 6 harokat. Ada Ibu Nur Laila. Alhamdulillah, Ibu jawabannya benar, tepat sekali. 6 harokat ya. Nah, Ibu gimana kabarnya, sehat? Baru gabung ya? Iya, Sama ada di bawahnya. Iya. dari takziah baru. Begitu ya. Baik, apa-apa ya. Tapi jawaban Ibu sudah tepat ya. Jadi mad lazim ini adalah mad 6 harokat ya, Ibu apa ya? Ingat-ingat mad lazim. Kan waktu itu kita membahas mad lazim kalimi mukhaffaf ya. Dan juga atau mad lazim mukhaffaf kalimi dan mad lazim musaqqal kalimi. Ingat nggak Ibu? Kita bahas itu. Ingat. Ingat ya. Nih saya buka aja tuh ya habis ini mah. Murojaah nih ya. Saya buka ya. Nah, kita cek. Nah, nih ya. Mad lazim kalimi musaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf dibaca panjang 6 harokat. Nah, apa tandanya? Nah, ini mah disebut mad lazim. Nah, karena dia 6 harokat. Ada tanda tasdid atau tanda sukun ya. Gitu ya. Ini polanya bana bana ba ana ba ba na al ana begitu ya. Ya.
Ya, saya jadi sudah ingat Pak ya? Jadi mad lazim ini terkait membahas panjang 6 harokat. Ya. Ya. Kita masuk lagi sini, ya Bapak ya. Mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, bedanya ya Bapak ya. Nah, kalau tadi ini kan dia mad lazim apa namanya? Ada yang disebut dengan musakol ya. Ada musakol, ada mukhaffaf. Nah, kita di sana juga kita bahas mukhaffaf ya. Mukhaffaf juga nih mukhaffaf. Nah, nih ada mukhaffaf juga ya. Apa nih ya mukhaffaf tuh? Nah, kalau di bagian C ya, Ibu apa ya? Kalau di bagian C itu mukhaffaf itu tanda alis ya bertemu dengan huruf bertanda sukun ya. Tanda alis nih. Jadi tanda alis bertemu tanda sukun gitu ya. Ada huruf mad bertemu tanda sukun itu disebutnya mukhaffaf ya, ada tanda sukunnya. Jelas tertulis ya. Nah, sedangkan yang kita bahas di sini saya bacakan. Mad lazim mukhaffaf harfi ialah huruf mad bertemu huruf sukun asli yang diringankan yang terdapat pada huruf bertanda alis yang berada pada pembuka awal surah yang dikumpulkan dalam kalimat Nah, nah, nakosu asalakum. Nakosu asalakum ya. nah. Kalau di Tuhfatul Atfal kam asal nakos ya, kam asal nakos. Kalau ini nakosu asalakum. Ya, di sini hurufnya nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf dan mim ya. 1 2 3 4 5 5 6 7 8 8 hilang. Nah, 8 ya. Sama yang tadi kan? Jadi 14 pas ya. Tadi 6, sekarang 8. Nah, gitu. Nah, di sini saya sebutkan lagi. Ya, huruf mad ya jadi sebut mad lazim mukhaffaf itu huruf mad bertemu huruf sukun asli yang diringankan. Jadi maksud mukhaffaf ini artinya ringan, Ibu Bapak ya. Artinya ringan. Nah, jadi artinya mukhaffaf ini ringan. Sedangkan harfi ini huruf apa? Muqatta'ah. Jadi terjadi pada huruf muqatta'ah. Mad lazim ini mad 6 harokat. Mad 6 Terputus. harokat. Ya. Jadi mad 6 harokat yang ringan bacaannya yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Gitu yang disebut mad lazim mukhaffaf ya. Jadi di dalam mushaf Al-Qur'an huruf yang bertanda alis. Nah, tanda yang keduanya adanya tanda alis. Kalau tadi kan tidak ada tanda alis ya, adanya fathah berdiri. Nah, kalau ini adanya tanda alis. Ya. Jadi adanya tanda alis. Di dalam mushaf Al-Quran Indonesia maupun mushaf Madinah ya, ke-8 huruf ini ditandai tanda alis. Nah, bisa Ibu dan Bapak lihat ya. Huruf nun ada, qaf ada, shad ada, ain ada, ini ada, semuanya ada. Semuanya ada tanda alisnya ya. Tanda alisnya. Nah, cara bacanya di sini dibaca 6 harokat oleh ukuran dengan 3 alif ya. Jadi setiap huruf yang bertanda alis pada huruf muqatta'ah itu dibaca dengan panjang 6 harokat ya Ibu ya. Gitu. Kenapa dibaca 6 harokat?
Sebentar, di sini ada penguraiannya nggak ya? Zim. Ya, sebentar Bu ya. Sini udah ada uraiannya. Wafah. Ah, maaf. Nah, di sini ya. Saya uraikan kenapa dibaca 6 harokat. Nah, kita ambil huruf nun dulu ya. Setiap huruf, saya jelaskan. Setiap huruf itu tersusun dari susunan 3 unsur huruf. Ya. Jadi setiap huruf dalam bahasa Arab itu tersusun dari 3 suku huruf. Gitu. Ya. Contoh, nun. Nah, ini nun itu, nun ini ada 3 huruf. Maaf, belum digarisin. 1, 2, 3. Huruf nun, huruf waw, huruf nun. Ya, ini 3 huruf. Jadi ketika dibaca nun itu 3 huruf. Nun, waw, nun. Seperti kalau dalam abjad, Bu ya. Kalau dalam abjad kita mengucapkan huruf B. Berarti yang secara tulisan itu huruf B dan huruf E. B. Ya. Gitu. Padahal yang diucapkan satu huruf. Tapi kalau secara tulisan, ya tulisannya itu ada huruf E-nya. B. Ya. C. D. E. Gitu. Ya. Tuh. Nah, bahasa Arab juga sama. Bahasa Arab juga sama. Nun itu 3 huruf. Nun, waw, nun. Nah, nun, waw, nun. Lalu kenapa dibaca 6 harokat? Nah, kenapa dibaca 6 harokat? Karena ada huruf mad, ya. Huruf mad bertemu huruf sukun. Gitu ya. Ini huruf madnya. Wow. Nah, betul. Doma bertemu waw sukun itu huruf mad. Jadi huruf madnya doma bertemu waw sukun. Nah, itu adalah tanda dari 6 harokat. Jadi tidak boleh dibaca nun. Harus panjang. Nun. Gitu ya. Nah, kita lihat di modul C kemarin, ya Bapak ya. Nih, modul C kemarin. Nah, ada tanda mad di sini ya. Tanda mad, fathah berdiri, bertemu dengan tanda sukun. Oh, sama. Ana, gitu ya. Sama ini juga. Jadi patokannya dari sini. Di modul C patokannya ya. Patokannya modul C, panjangnya 6 harokat. Gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, maka ini pun dibaca 6 harokat ya. Baik, silakan nyalakan mikrofonnya, kita akan baca sama-sama ya. Nun. Silakan, Bapak. 1, 2, 3. Iya, sip ya. Lalu selanjutnya sekarang qaf. Qaf juga sama ya. Di sini ada huruf mad ya. Huruf mad bertemu huruf sukun 6 harokat. Makanya diberi tanda alis. Qaf. Silakan. 1, 2, 3. Iya, sip. Selanjutnya ya. Sod. Nah, di sini Ibu ada unik ya. Unik ada dal sukun. Jadi huruf sod itu ada huruf sod, ada huruf alif, ada huruf dal, 3 huruf juga ya. Nah, di sini ada huruf dal ternyata di pengucapan huruf huruf sod. Maka pantulkan suara dalnya. Sod. Gitu. 1, 2, 3. Silakan. Iya, sip ya. Lalu selanjutnya ini ain ya. Kita baca ain.
Silakan. 1, 2, 3. Ain. Ain. Ya. Yang keempat. Sin. Silakan. Sin. Ya. Nah, selanjutnya. Lam. Lam. Ya. Lalu selanjutnya. Kaf. Ya. Lalu terakhir. Mim. Silakan. Mim. Iya, alhamdulillah ya. Baik. Nah, itu untuk apa namanya? Mad lazim Harfi. mukhafaf kharfi ya. Silakan sampai sini bisa dipahami ibu-ibu dan bapak? Insyaallah. Insyaallah ya. Hmm. Ada yang tanyakan nggak? Silakan kalau ada yang mau tanya. Mad lazim mukhafaf harfi 1 2 3 4 5 6 7 Ya, ada 8 Bu ya. 8. Ada 8 huruf. Jadi yang Iya. ini 8 huruf ya, ini 8 huruf. Sedangkan yang tadi ya, yang sebelumnya ini 6 huruf ya. 6 huruf. 5 huruf. Jadi semuanya jumlahnya 14. Ada 14 huruf jumlahnya. Baik. Ya, kita lanjutkan Ibu Bapak ya. Nah, ini cara bacanya. Dibaca 6 harokat atau syukuran 3 alif. Ini kalau tadi apa namanya ini sama saja dengan tadi ya, sama saja. Cuman ini prakteknya dalam Quran nih, sesuai Quran. Jadi kalau sesuai huruf ini sesuai Quran. Ya, kita lagi ya. Silahkan Ibu Bapak dibaca Ainur dinyalain mikrofonnya ya. Saya contohkan dari mulai awal dulu ya. Nun. Silakan. Nun. Ya. Sod. Sod. Ya. Qaf. Ya. Qasin. Silakan. Qasin. Hmm. Hamim. Hamim.
Ya, Dave. Lanjut. Alif lam ra. Silakan. Alif Alif lam ra. Ro. Tosim mim. Qasim Mim. Nah, ini tambahan pengetahuan Ibu Bapak ya. Ketika ada huruf sin di sini ya, ketika ada huruf sin bertemu dengan huruf mim bertanda tasdid, maka di sini terjadi gunnah. Nah, terjadi gunnah ya. Mim. Ya, betul. Jadi kalau ibu atau bapak lihat kan di sini huruf sin ya, terus susunannya 3 huruf sin, ya, dan nun ya. Jadi ada huruf nun ya, ada nun sukunnya ya. Nah, ketika bertemu dengan huruf mim ya, nah huruf mim ini diawali dengan huruf mim ya. Nah, kalau ibu lihat nih, ketika huruf nun bertemu dengan huruf mim terjadi idgham ya, idgham bigunnah, maka suara nunnya dihilangkan ya. Dibaca suara mim, tapi dengan syarat setelah panjang 6 harokat. Setelah panjang si-nya ya, setelah si-nya udah panjang, baru masuk ke suara mim. Gitu. Ya. Dan jangan lupa ditahan ya. Itu cara pengucapannya. Baik, saya contohkan lagi. Ya. Tosim mim. Silahkan 1, 2, 3 bareng-bareng. Mim. Ya. Lalu selanjutnya Yasin. Silakan. Yasin. Hmm. Kaf ha ya ain sad. Silakan. Ya, tape. Ya, di sini ada tanda alis 3 kali ya. Di sini Bapak bisa lihat ya, 3 kali huruf kaf, huruf ain, dan huruf shad ya. Nah, di sini ketika huruf ain bertemu dengan huruf shad, itu kan ain tuh ujungnya nun sukun ya. Bapak ya, Ibu bisa lihat di sini ya. Di sini mana? Ya, nah, ini ain ujungnya nun sukun ya, ujungnya nun sukun. Bertemu shad. Nah, huruf shad kan huruf ikhfa ini ya. Ya, huruf shad huruf ikhfa. Maka di sini terjadi pengucapan ikhfa. Jadi dibacanya ai dulu. Ai dulu 6 harokat. Baru setelah itu ditambah dengan dengungan selama 2 harokat. Jadi dibacanya ain sod. Nah, ada pantulan ya di sodnya ya, ada hurufnya. Saya ulang ya dari kaf dulu ya. Kaf ha
ya ain sod. Silakan. 1, 2, 3. Ya ain kuat maksudnya. Ya. Sip. Ya, karena di sini juga ada 2 harokatnya ya. Ada 2 harokatnya. Jadi sudah terbaca juga, termurojah juga yang 2 harokatnya. Ingat Ibu Bapak ya, untuk yang 2 harokat di sini ada tanda fathah berdiri ya. Untuk 2 harokat, di 2 harokat ditandai dengan fathah berdiri, sedangkan 6 harokat ditandai dengan tanda alis. Gitu. Nah, selanjutnya ya. Baik. Nah, satu lagi Bapak ya. Setelah itu baru kita praktek ya. Selanjutnya di sini mad lazim musaqqal harfi. Nah, ini satu istilah lagi. Kalau tadi matob di awal tadi matobnya harfi, lalu mad lazim mukhaffaf harfi, dan sekarang mad lazim musaqqal harfi. Ini cuman beda di kata ini ya, musaqqal. Kalau tadi kan mukhaffaf ya. Ini musaqqal. Ini musaqqal itu artinya berat ya. Nah, ini kan disebut berat. Mad lazim musaqqal harfi adalah huruf mad bertemu huruf sukun yang diberatkan pada tanda tasydid yang terdapat pada huruf mim yang bertanda alis ya. Nah, ada tanda alisnya yang berada pada pembuka awal surah. Nah, ini mah yang tadi yang ditahan. Yang tadi saya praktekkan di sini ya. Nah, jadi di sini di tosin mim, alif lam mim ro, alif lam mim shad, itu setiap mimnya digunakan ya Ibu Bapak ya. Jadi digunakan setiap mimnya. Gitu. Baik. Kita akan praktek dulu ya Ibu Bapak ya. Dari sini dulu. Nah, saya sekali, nanti Ibu Bapak sekali juga. Tosim mim. Silakan semuanya. 1, 2, 3. Ya. Terus selanjutnya alif lam mim. Silakan. Alif lam mim. Ya. Alif lam mim ra. Silakan. Alif lam mim ra. Nah, ro-nya hati-hati ya, tetap 2 harokat. Ro. Ya. Baik, lagi. Alif lam mim shad. Silakan. Alif lam Iya, sip. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya
Kita coba akan praktik per orang ya Bapak ya. Dimulai contoh dari belakang dulu. Kita contoh dari belakang ya. Nah, dari contoh yang 2 harokat dulu ya. Karena kita juga sudah mempelajari yang lainnya ya. Tip. Saya ingin dari Ibu dulu ya. Siap. Ibu, coba Ya, baca siap. yang warna pink, Bu ya. Coba yang warna pink paling atas. Kebaca nggak, Bu? Kurang besar nggak? Besar, cukup. Cukup. Ya, Toa. siap. Hmm. Yasin. Hmm. Tosin. Ya. Mim. Ya, sip. Ro. Tuh. Rohnya kepanjangan, Bu. Tetap rohnya 2 harokat ya. Alif lam ro. Ya. Sin. Mim. Hmm. Alif lam mim ro. Ya. Kaf ha ya Kafnya, Bu. Kafnya 6 harokat, Bu ya. ha ya mim sod. Ya, sip. Selanjut ke Pak Eman. Silakan, Wah, Pak. ya. Bismillah. Toha. Ada suaranya, San? Ada, Pak. Yasin. Qasin. Hamim. Alif lam ra. Hmm. Qasin. Kepanjangan Pak. Terlalu lama nahan gunanya Pak. Oh ya. Mimnya kurang lama jadinya. Oh ya. Qasin mim. Yang panjang. Ya. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain sad. Iya, sip. Ya, lanjut ke Pak Haris. Silakan Pak. Oke, Sal. Siap. Toh. Yasin. Tosin. Coba diulang Pak yang hamim Pak. Kurang jelas. Hamim. Ya. Alif lam ra. Tosin. Alif Diulang sekali lagi Pak. Suaranya hilang Pak. Tosin mimnya. tosin
Nah, mimnya hilang, Pak. Dideketin aja ke mikrofon, Pak. Mungkin kalau HP-nya. Tosin mim Ya. alif lam oh, kaf kaf ha ya ain. Nggak cukup Ustaz. Nggak cukup, Pak. Maksudnya, Pak, coba sekali lagi, Pak. Coba sekali lagi. Ambil napas dulu. Kaf ha ya oh, Ya, sip. Cukup, Pak, ya. Aduh, ke bawah. Ya, selanjutnya Ibu Nur Laila. Halo, Ibu. Ya, Ustaz. Ya, silakan, Bu, ya. Baca juga. Oh, Suaranya menghilang, Ibu. Halo, Bu. ya, Suaranya menghilang. diulang ya Ustaz. Ya. Hamim. Alif lam Dideketin lagi ke handphonenya, Bu. Kalau Ibu pakai handphone ataupun laptop, suaranya. alif lam qasim alif lam kaf ha ya ain so Iya, alhamdulillah. Ya, ini mungkin beberapa orang ya, ada yang kalau saya sih terkendala, memang ada beberapa huruf ke ujungnya itu hilang. Kemungkinan itu karena memang jaringan ataupun kurang dekatnya dengan sumber suaranya ya, ke mikrofonnya. Ya, itu hal yang wajar ya kalau di media online ini memang salah satu kekurangannya memang di bagian itu, kadang suaranya hilang, kadang suaranya terputus ya, karena itu tergantung kekuatan sinyal ataupun device yang kita pakai ya. Yang penting ibu bapak sudah mempraktekkan ya. Baik, selanjutnya ya. Nah, ini aja lah 14 ya. Ya, yang 4 ini kita praktekkan kembali ya. Tadi saya sudah contohkan, dimulai dari Bapak Eman sekarang Pak. Silahkan Pak, yang tosin mim aja Pak. Coba. Tosin Nah, mim. kalau bisa suara non sukun pada huruf sin itu hilang Pak, masuk ke mim. Tosin. Jadi tidak Sim. tosin tapi tosim. Nah, langsung mim ya. Tosin
ya. Hmm. Sekarang selanjutnya Pak Hari, silakan Pak. Alif lam Yang bunyi Pak. Masih menghilang Pak suara mimnya Pak. Hari. Bisa sekali lagi Pak? alif alif lam mim. Ya. Ya. Sip, lumayan saya masih terdengar ya. Ya, selanjutnya Alif Lam Mim Ra sama Ibu Nur Layla. Silakan Bu. Alif lam Ya, lagi-lagi suaranya menghilang. Ya, ini memang karena mungkin faktor gunah. Jadi gunah itu kalau di pembersihan suara itu seperti suara yang tidak dibutuhkan ya. Kalau suara gunah itu, kalau dari apa ya namanya itu? Kalau editor ya, dalam editor audio itu kan ada membersihkan suara bising ya. Nah, ketika membersihkan suara bising pada tilawah, suara guna, suara ikhfa itu pada menghilang. Jadi dianggap suara guna sama ikhfa itu masuknya ke suara bising. Nah, mungkin ketika tilawah online juga seperti itu kayaknya. Ya, jadi sama Zoom dihilangkan otomatis ya. Coba didekatkan lagi, Bu. Supaya masih ada suaranya. so dekat ini Ustadz, so dekat Oh, udah sekali sangat dengan dekat. ini. Ah, iya, Ini cukup berarti ya kalau gitu. Ya, karena sudah di memang depan wajah ini Ustadz HP-nya. wah, Masya Allah. Ya, tapi berarti memang kendala ya, kendala. Terlalu jauh Ustadz, Sulawesi mungkin jadi jaringannya tidak Wah, sampai. bisa jadi, Bu. Karena terlalu jauh sama ya. Ya, makasih Bu ya sudah berusaha. Ya, selanjutnya Ibu Sama-sama. dulu, silakan Bu. Aminah biang. Alif lam mim sod. Iya, sip. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Baik, semuanya sudah memperhatikan dengan sangat baik. Dan juga di sini kalau kita melihat waktu sudah jam 21 lewat 29 menit. Sudah cukup untuk materi pada malam hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait materi yang barusan kita bahas sama-sama. Silakan. Ada nggak Bapak Ibu? Ini Ustadz, cuma mau tanya Ustadz, ini apa namanya? Ini mad lazim musakkal, mad lazim mukhafaf. Ini memang cuma terdapat di awal bacaan saja. Nah, terkait mad lazim musaqqal atau mukhaffaf, Bu ya. Kalau dua istilah ini ya, mad lazim mukhaffaf ataupun mad lazim musaqqal, itu di setiap tergantung Bu ya, tergantung kata selanjutnya. Apakah dia harfi seperti ini atau kalimi? Nah, gitu. Tergantung setelah musakholnya apakah harfi atau kalimi. Jadi kalau harfi dia huruf muqatta'ah. Jadi maksudnya kalau harfi dia huruf muqatta'ah, otomatis dia ada di awal ayat atau awal surat. Gitu ya. Tapi kalau kalimat ya, kalimat, nah bisa jadi dia ada di tengah atau ujung ya, tergantung posisi kalimatnya. Seperti waladhdallin ya. Kan ini waladhdallin nih ya, saya tulis. Walad ya. Itu kan. Duh. Ini kan huruf lo, tasdid. Ini tasdid, ini lam. Nah, ini kan ada tanda alis ya. Nah, ini kan 6 harokat nih tanda alis, ada huruf mad,
bertemu dengan huruf tasdid. Nah, itu terjadi di ujung. Nah, jadi di ujung karena ini adalah kalimat, ini kalimat bukan huruf. Jadi yang waladun ini mad lazim mutsaqal kalimi gitu. Jadi tergantung apakah dia kalimi atau musaqqal gitu. Maaf, astagfirullah. Apakah dia kalimi atau harfi? Kalau harfi berarti dia ada di awal ayat. Tuh. Bisa dipahami, Ibu? Iya. Iya. Jadi selama kalau yang huruf-hurufnya berarti itu harfi. Ya, jadi kalau Ibu hanya bertanya mad lazim musaqqal, apakah ada di setiap awal ayat? Ya, ada kalau dia harfi gitu. Tapi kalau dia kalimi, besar kemungkinan di tengah sama di ujung pun pasti ada. Tapi kalau harfi hanya di awal ayat saja. Gitu. Ada lagi, Bu? Iya, cukup. Dari yang lain mungkin ada menanyakan? Cukup, Ustaz. Apa? Cukup. Gimana, Bu Ari? Cukup, Cukup. Ustaz. Iya. Cukup. Baik. Baik dong. Kalau cukup, kita tutup dengan hamdalah dan doa kifarul majelis ya sama-sama sebelum nanti kita serahkan ke Tesipa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi catatan amal soleh yang dapat kita pertanggungjawabkan dan Allah kabulkan setiap apa yang kita harapkan dan kita pelajari dan mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, baik, saya Kurniawan undur diri. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Baik, saya kembalikan kepada Tesipa, silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materinya pada malam hari ini ya. Dapat kita pahami dengan baik dan mudah-mudahan juga bermanfaat dan bisa diterapkan juga pada bacaan ayat Al-Qur'annya yang kita baca setiap hari ya. Dan semakin menerap lagi nih Bapak Ibu, nanti juga akan coba bantu share juga mengenai latihan-latihan yang barusan kita pelajari ya. Panjang mad harokatnya ya, insya Allah akan ada rekamannya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bisa hadir malam hari ini juga insya Allah akan ada rekaman video Zoom-nya untuk bisa diputar ulang kembali ya. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu semua. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu semua mengenai kelas tahsin atau apapun itu? Sudah ya, cukup ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua. Udah ngantuk kayaknya. Oh iya, sudah ngantuk ya Pak Iman ya, kayaknya sudah semangat kemarin udah nyate-nyate ya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu semua, insya Allah kita akan bertemu kembali nanti di pekan depan dalam keadaan sehat, dalam keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tetap semangat buat Bapak Ibu semua, semua karena masih banyak modul D akan kita bantu tuntaskan dan masih banyak juga modul-modul yang lainnya yang harus kita bahas juga nih Bapak Ibu semua ya. Tetap semangat. Terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah hadir memaparkan materi serta Bapak Ibu semua yang sudah hadir, kepada Pak Eman, Pak Hari, Ibu Ratna dan juga Ibu Nurlaila. Terima kasih banyak atas kehadiran serta belajar bersamanya ya. Terima kasih banyak. Mari kita ucapkan alhamdulillah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili tim Sahabat Ngaji. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh.
Ya, sama-sama Bapak. kasih. Terima kasih kembali Bapak Makasih, Ibu. Teh. Selamat malam, selamat Selamat malam semuanya. beristirahat. Hmm.